Ibu-ibu jamaah Yasin yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa setiap umatnya Nabi Muhammad atau yang mengikuti Nabi Muhammad atau yang beragama Islam, semua tidak ada yang tidak masuk surga. Jadi semua umatnya Nabi Muhammad itu dijamin 100% masuk surga, kecuali yang tidak mau. Jadi jangan salahkan Allah dan Rasul-Nya bila tidak masuk surga, karena yang tidak masuk surga itu tidak mau sholat, tidak mau infak, tidak mau zakat, tidak mau berpuasa di bulan Ramadan, dan tidak mau berakhlak budi pekerti yang mulia, yang baik, yang saleh. Dia yang tidak masuk surga itu memilih untuk menentukan hidupnya yang selalu menentang yang Allah perintahkan dan yang Allah larangnya, dan tidak mau mencontoh yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Jadi kesimpulannya adalah bagi umatnya Nabi Muhammad yang tidak masuk surga itu berarti karena dia tidak mau. Karena tidak mau, maka Allah pun tidak memaksanya. Di situ, karena di akhirat sana sudah disiapkan oleh Allah, yaitu surga dan neraka. Bagi yang mau masuk surga itu harus ikut Nabi Muhammad, menjadi umatnya, pengikutnya, yang mengikuti petunjuk yang datangnya dari Allah yang ada di dalam kitab Al-Quran. Dan yang tidak mau ikut Nabi Muhammad, maka disiapkan tempat, yaitu neraka jahanam. Jadi orang-orang yang masuk neraka jahanam itu orang-orang yang tidak mau masuk surga karena memilih jalan hidupnya ketika masih hidup di dunia itu yang suka meninggalkan sholat, tidak mau mengeluarkan infak dan zakatnya, serta tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan akhlak budi pekertinya jahat, zalim, keji, munkar, suka maksiat, bahkan suka minum minuman yang keras, judi, zina, korupsi. Jadi orang-orang korupsi, orang-orang yang suka judi dan suka riba, mengedarkan uang riba, itu termasuk orang yang tidak mau masuk surga.
tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Artinya bukan termasuk golongan kaumnya Nabi Muhammad, maka tidak masuk surga. Dan jangan menyalahkan jika nanti tidak masuk surga. Kalau kita mau masuk surga, tentunya kita ikuti apa yang telah dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita harus bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan nikmat banyak, tentu kita harus gunakan dengan cara yang baik, yang saleh dalam hidup kita. Tanda-tanda orang yang mau diajak untuk masuk surga oleh Nabi Muhammad, yaitu orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, yang membagikan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepadanya, sebagaimana di dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka yang iman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Karena sholat itu merupakan ibadah dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan menginfakkan sebagian rezekinya yang Allah berikan itu merupakan tanda rasa syukurnya atas nikmat yang Allah berikan. Situ karena inna a'toina kal kausar fasolili rabbika wanhar. Sungguh kata Allah, aku telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Nah, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini yang mau diajak oleh Nabi, disuruh oleh Allah untuk masuk surga. Jika kita meninggalkannya, tidak melaksanakan sholatnya, tidak menginfakkan harta yang Allah berikan, karena kikir, karena kufur, karena berdusta, durhaka kepada Allah, tidak mau melaksanakan perintahnya, sholatnya, maka Allah siapkan neraka untuknya. Berarti terpisah terhadap Nabi kita. Situ. Jadi mari kita belajar untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad.
agar kita bisa bersamanya untuk berdiam di surga yang penuh kenikmatan. Karena barang siapa yang tidak mengikuti Nabi dalam ibadahnya maupun dalam beramalnya, maka akan terpisah dan tidak masuk surga, karena tidak ada yang dapat menolongnya. Nah, sini artinya cukup jelas sekali, yang mana di situ alam ahad ilaikum ya bani adama ala ta'budu syaiton innahu aduwwum mubin. Allah ngendika, bukankah aku sudah perintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan. Sungguh, kata Allah itu, bahwa setan itu adalah musuh bagimu yang nyata. Nah, jadi orang-orang yang menyembah setan, yaitu orang yang mengikuti langkah-langkahnya, seperti melakukan suatu perbuatan yang dosa karena maksiat, karena keji, jolim, bahkan suka riba, korupsi, nah, itu suka gibah, bahkan tukang ngerompi, ngerasani tanggane. Nah, orang yang seperti itu yang termasuk mengikuti langkah setan atau menyembah patuh tunduk kepada setan, yang sehingga nanti di akhirat sana terpisah oleh Nabi Muhammad. Karena wa anibuduni hadas siratum mustaqim, dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Nah, jadi kalau kita mau masuk surga, maka hendaklah sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu yang lain selain dari Allah, apalagi melakukan suatu perbuatan yang musyrik. Itu terlarang, bahkan diancam Allah masuk neraka. Bapak Ibu kaum muslimin muslimah yang saya hormati, kurasa ini yang kusampaikan, ada kurang lebih mohon maaf.